Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Daud alaihissalam memiliki garis keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir dari kalangan Bani Israel, tepatnya setelah masa kenabian Musa alaihissalam dan Harun. Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang yang lahir dari Bani Israel. Saat itu mereka dipimpin oleh Raja Tolut. Sejak kecil Nabi Daud terkenal dengan keberaniannya. Hal ini dibuktikan saat dia mengusir hewan buas yang mengganggu ternaknya. Atas keberanian yang dimiliki Nabi Daud ini, Raja Tolut pun mengajaknya untuk turut berperang melawan Jalut. Atas izin Allah, Nabi Daud berhasil mengalahkan bala tentara Jalut. Dia pun diangkat sebagai panglima perang. Di surat Al-Baqarah ayat 251 Allah berfirman, mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yaitu Daud, pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Di sepeninggalnya Raja Tolut yang tadi mengajak Daud tadi itu berperang dan menjadikan Daud menjadi panglima perang setelah kemenangan atas Raja Jalut, dan di mana di situ Nabi Daud berhasil membunuh Jalut yang jahat. Akhirnya Raja Tolut meninggal dunia. Dan saat meninggal dunia itu kekuasaan diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selama menjadi raja, dia dikenal dengan sosok bijaksana dan penyayang. Kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Daud tidak menggoyahkan keimanannya kepada Allah. Hal itu menjadikan Nabi Daud sebagai raja yang taat dan rajin beribadah. Diterangkan di dalam surat Shad ayat 17, Allah berfirman, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Bahkan Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu, sehingga membuat gunung dan burung ikut bertasbih. Di mana dalam beberapa riwayat dijelaskan Nabi Daud memiliki suara yang merdu sekali. Saat melantunkan kitab Zabur, saking merdunya suara Nabi Daud ini, gunung-gunung dan burung-burung berkumpul dan ikut bertasbih bersamanya. Di surat Shad ayat 18-19 Allah berfirman, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Kisah bertasbihnya gunung dan burung juga diceritakan dalam Saba ayat 10, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami pun berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi Nabi Daud ini diberi oleh Allah kitab Zabur, di mana kitab itu adalah isinya mengajak kepada kaumnya untuk berbuat kebaikan, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud juga diberi karunia mukjizat bisa melunakkan besi dengan tangannya. Jadi tangannya Nabi Daud itu sangat kuat, besi pun bisa dilunakkan, bisa dibengkokkan sesuai dengan keinginan Nabi Daud. Itulah mukjizat Nabi Daud. Kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Daud pun sangat luar biasa dalam memutuskan berbagai macam perkara, sehingga Nabi Daud dan putranya yaitu Nabi Sulaiman masing-masing mempunyai pemikiran yang cerdas, pemikiran yang sama-sama cerdasnya dalam memutuskan perkara-perkara yang dialami oleh kaumnya. Bahkan di samping Nabi Daud itu mempunyai suara yang merdu, di beberapa riwayat juga dikatakan bahwa Nabi Daud ini juga bisa berbicara dengan burung-burung. Demikian kisah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.